Tadi sudah berdoa ya, jadi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Dia tidak pernah gagal. Ya, Dia tidak pernah gagal. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai 38 ya. Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah artinya salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang Natal yang sebentar lagi kita rayakan, ya, kita kembali mengingat begitu banyak peristiwa dalam hidup ini yang sering membuat kita bertanya-tanya. Mungkin kita bertanya, mengapa rencana saya tidak berjalan dalam 1 tahun ini? Tahun demi tahun berganti, dan sebagian dari kita melihat bahwa ada doa mungkin yang belum dijawab oleh Tuhan. Ada usaha yang belum berhasil. Ada pergumulan yang belum selesai. Terkadang kita merasa bahwa hidup ini penuh hal yang tidak pasti. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Kita tidak bisa menjamin masa depan. Bahkan kita tidak bisa memastikan bahwa rencana kita akan berhasil. Saudara, di tengah semua ketidakpastian itu ada satu kebenaran yang membuat kita kembali berdiri. Yaitu bahwa Allah tidak pernah gagal. Dan bukti paling nyata dari ketidakgagalan Allah itu adalah di momen Natal ini. Ya, ribuan tahun sebelum Yesus lahir, itu Allah sudah berjanji mengenai kedatangan Sang Mesias. Zaman itu boleh berubah, kerajaan boleh runtuh, bangsa Israel boleh jatuh bangun dalam pemberontakan. Tetapi janji Allah tidak pernah runtuh. Dalam momen kelahiran Yesus adalah bukti bahwa tidak ada satupun rencana Allah yang meleset. Semua terjadi tepat pada waktunya. Jadi Natal itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah gagal menepati janjinya, saudara. Dan tidak pernah gagal menjalankan segala rencananya di dalam dunia ini. Meskipun bagi manusia tampak mustahil. Maka di dalam teks yang telah kita baca tadi, ada dua hal yang perlu kita lihat di sana. Yang pertama, bahwa janji Allah itu selalu digenapi. Ya, janji Allah selalu digenapi. Kalau kita melihat di dalam ayat 30 sampai 33, ya, kita bisa membacanya di sana, bahwa ketika malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di sini sebenarnya sesungguhnya
Ini adalah satu pembuka dari penggenapan janji besar yang telah diberikan Allah sejak ribuan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terletak pada keajaiban kehamilan Maria, saudara, tetapi terutama pada kebenaran bahwa Allah sedang menggenapi rangkaian janji panjang mengenai kedatangan Sang Mesias. Kata engkau akan menamai dia Yesus di dalam ayat 31 di situ, ya, bukan sekedar satu instruksi, tetapi satu penggenapan di dalam kitab para nabi, ya. Kitab nabi-nabi khususnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian dikatakan bahwa ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Menggenapi nubuat Yesaya juga di dalam pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Yang di sana dikatakan bahwa namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ketika malaikat Tuhan itu berkata, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Ini menunjukkan langsung pada perjanjian Allah dengan Daud di dalam 2 Samuel pasal 7. Bahwa keturunan Daud akan menjadi raja yang memerintah selama-lamanya. Dengan demikian ayat-ayat ini bukan sekedar berita kelahiran saja, melainkan penggenapan seluruh benang merah penebusan yang Allah janjikan sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan dalam ayat 15 mengatakan bahwa dari keturunan perempuan itu akan lahir sang juru selamat, akan lahir penyelamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca ini, perkataan malaikat ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya. Walaupun keadaan tampak gelap dan seolah-olah dia tidak bekerja, ya. Israel waktu itu berada di bawah penjajahan Romawi, hidup tanpa kemuliaan politik, tanpa kebebasan, dan tanpa kejayaan kerajaan seperti masa Daud. Tetapi Israel mungkin mengira bahwa janji Allah telah gagal. Tetapi justru di masa ketika situasi tampak paling tidak menjanjikan itu, Allah menghadirkan sang juru selamat dunia, Mesias. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa janji Allah tidak tunduk pada kondisi dunia itu, tidak dihentikan oleh sejarah, dan tidak dibatasi oleh kelemahan manusia sendiri. Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang menggenapi janjinya, tepat pada waktunya, dengan cara Allah sendiri, dan untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibaratnya ada seorang ayah gitu ya. Ibarat ada seorang ayah yang menjanjikan kepada anaknya bahwa ia akan pulang tepat pada waktu untuk menghadiri satu pertunjukan di sekolah anaknya. Anaknya itu menunggu di depan pintu dengan semangat, memegang tiket ya, dan berulang kali melihat jam. Tetapi semakin malam jalanan semakin macet. Hujan turun dan ayahnya tertahan di perjalanan. Sang ayah ini berusaha, tetapi ia tetap saja terlambat. Ketika akhirnya sampai di sekolah, acara pun selesai. Ayah itu memeluk anaknya sampai berkata, maafkan ayah nak, ayah berjanji, tetapi ayah tidak mampu menepatinya. Saudara, dari hal ini, dari cerita sederhana ini mengingatkan kita bahwa manusia sebaik apapun niatnya ya, tetap manusia itu terbatas, saudara. Manusia itu terbatas. Tetapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Janjinya itu tidak terjebak macetnya sejarah. Tidak terhalang hujannya keadaan. Tidak tertunda oleh perubahan zaman. Jika manusia gagal karena keterbatasan, itu Allah tidak mungkin gagal karena dia tidak terbatas. Bahkan bila manusia bisa terlambat, Allah selalu tepat waktu, saudara.
Dan itulah Natal. Janji Allah datang tepat pada saat yang telah Dia tetapkan. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tetapi tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang Natal ini mungkin ada doa yang kita bawa, atau mungkin ada yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ada mungkin yang menunggu pemulihan keluarga, menunggu perubahan karakter hidup, menunggu pertolongan dan ekonomi kita semakin baik, menunggu jawaban yang tak kunjung datang, atau menunggu mukjizat yang nampaknya sudah mustahil lagi. Kita bisa merasa seperti Israel pada waktu itu yang lama menunggu, tetapi seperti tidak terjadi apa-apa. Tetapi dari teks firman Tuhan ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah mengabaikan janjinya kepada umatnya. Ketika kita tidak melihat apa-apa, bukan berarti Allah tidak bekerja. Ketika kita merasa jalan buntu, bukan berarti rencana Allah berhenti di situ saja. Jika Ia sanggup mengenapi janjinya yang besar itu, mengutus Mesias ke dunia, maka Ia juga sanggup mengenapi janjinya atas hidup kita. Ya, terbukti sampai hari ini Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih memimpin kita, ya. Sekalipun cuaca yang kurang baik seluruh Indonesia ini. Tetapi kita secara pribadi, ya, kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya, yang mungkin sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Ya, tidak lama lagi saudara. Tetapi kita patut bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu memegang kehidupan kita. Bahkan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi sebagai pertanyaannya, adakah kita selama tahun 2025 ini sering meninggalkan Tuhan? Sering melupakan Tuhan? Mungkin dengan keadaan kesibukan kita yang begitu banyak. Mungkin karena terlalu capek akhirnya kita tidak lagi mengingat Tuhan. Tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Mungkin karena sibuk dengan pekerjaan pelayanan, akhirnya kita lupa membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi saudara, itulah keterbatasan manusia. Itulah manusia yang di dalam kelemahannya. Tetapi firman Tuhan katakan, Allah tidak pernah gagal. Allah selalu menepati setiap janjinya. Allah bahkan selalu memelihara umat pilihannya. Bahkan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itulah Allah kita, saudara. Itulah janji-janji Allah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan pastinya setiap orang, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, sekiranya kita juga bisa taat di dalam perintah-perintah Tuhan. Itu hal pertama yang kita pelajari, saudara. Dan hal yang kedua bahwa ketaatan Maria itu menyatakan bahwa Allah tidak pernah gagal sama sekali. Ya, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-34 sampai 38 tadi kita sudah baca. Jadi ketika Maria mendengar berita tentang kelahiran Yesus, respon pertama bukan penolakan dari Maria, melainkan bertanya yang jujur. Ya, di ayat 14 di sana dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, ini bukan keraguan seperti Zakaria yang tidak percaya, tetapi satu pernyataan kebingungan seorang gadis yang ingin mengerti cara kerja Allah. Ini menunjukkan bahwa iman tidak anti rasio, tetapi rasio tunduk kepada kewahyuan Allah. Sehingga jawaban malaikat itu memperlihatkan bahwa kelahiran Yesus sepenuhnya adalah karya ilahi. Di dalam ayat 35, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kata menaungi engkau di sini memakai bahasa yang sama dengan kehadiran kemuliaan Allah yang menaungi kemah suci di dalam Keluaran pasal 40 ayat 35. Artinya bahwa inkarnasi adalah inisiatif Allah yang kudus, bukan usaha manusia. Jadi inilah dasar teologis bahwa keselamatan dimulai dari atas ke bawah. Ya, Allah bertindak, manusia menerima.
Malaikat juga mengingatkan Maria tentang Elizabeth yang mandul tetapi kini hamil dalam ayat 36 tadi. Ini bahwa bukti bahwa Allah bekerja melampaui batas manusia. Itulah sebabnya di dalam ayat 37 itu menjadi titik puncak. Ya, titik puncak di dalam pemberitaan hal itu. Di situ dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Arti ini sangat jelas bagi kita, saudara. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan kalimat motivasi kosong juga. Tetapi satu pernyataan teologis bahwa kedaulatan Allah tidak bisa digagalkan oleh keadaan manusia. Ketika Allah menetapkan, Allah pula yang menggenapi itu. Yang pada akhirnya saudara Maria menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, di dalam bahasa Yunani itu hamba daulos, ya. Berarti hamba yang tunduk sepenuhnya, ya. Ketaatan Maria bukan hasil kekuatannya sendiri, saudara, melainkan sebuah penyertaan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Hal inilah yang mencerminkan bahwa ketaatan sejati itu adalah respon anugerah, bukan prestasi manusia. Maria mengiyakan bukan karena ia mampu, saudara, tetapi karena Allah yang memampukan dia. Ya, bukan karena dia mampu bisa melakukan hal itu. Karena pasti di dalam hal itu nanti dia pasti orang-orang di sekelilingnya bertanya, kok belum 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 bersuami, belum berumah tangga kok bisa hamil gitu ya. Tetapi di sini dia melihat karya Allah ada, ya, bahwa Allah memampukan dia di dalam menjalani hal itu. Ya, saudara, ibarat hal ini seorang pendeta tua ya. Ada seorang pendeta tua pernah berkata kepada jemaatnya, ketaatan itu seperti membuka payung saat hujan. Ya, payung itu tidak menghentikan hujan, saudara. Ya, tetapi menjaga kita di bawah perlindungan yang disediakan. Ya, jadi supaya kita tidak kehujanan, supaya kita tidak basah. Maria tidak menghentikan badai ketidakpastian. Reputasinya bisa rusak, tunangannya bisa meninggalkannya, masyarakat dapat mengkhianatinya, tetapi ia tetap membuka payung ketaatannya itu. Karena ia percaya Allah yang memanggilnya itu adalah Allah yang setia. Ia tidak tahu seluruh perjalanan, tetapi ia tahu siapa yang berjalan bersamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan bukan menunggu semua masalah selesai, tetapi melangkah dengan percaya kepada Allah yang berdaulat. Seperti Maria, kita sering bertanya, bagaimana mungkin Tuhan? Keadaan tidak mendukung sama sekali. Tetapi saudara, di dalam teks ini menegaskan bagi kita bahwa rencana Allah tidak pernah bergantung pada situasi, melainkan pada kuasa. Natal mengingatkan bahwa Allah bekerja melalui hal-hal yang tampak mustahil. Kelahiran dari seorang perawan, yang perempuan sederhana dari Nazaret, tunangan seorang tukang kayu, semua itu terlihat kecil. Namun di dalam yang kecil itulah hadir karya terbesar Allah. Ketika hidup kita terasa biasa atau penuh keterbatasan, Natal itu mengingatkan bahwa batas kita bukan batas bagi Allah. Maka tanggapan yang besar, yang benar adalah berserah dan taat kepada Allah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan memanggil kita mengampuni seseorang, melayani walaupun sibuk, atau memperbaiki relasi dengan keluarga menjelang Natal. Kita bisa berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut kehendak. Ketaatan kecil itu sering membuka pintu bagi karya besar. Di dalam kondisi-kondisi kita, saudara. Ya, mungkin ada rumah tangga keluarga yang tidak baik dalam 1 tahun ini. Mungkin ada relasi antara anak dan keluarga, orang tua, bahkan menantu,
ya, dan semua keluarga besar yang mungkin hancur, yang tidak baik. Dan di momen Natal ini kita mengingat, kita bisa memperbaiki kembali. Sehingga di tahun yang baru, kita bisa memulai lembaran yang baru lagi. Memulai lembaran yang baru yang baik lagi. Untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak mau melayani Tuhan. Masih istilahnya masih ya udahlah, mungkin saya hanya sebagai aser saja. Atau mungkin gak usah dulu deh kasih pelayanan kepada saya. Tetapi di tahun yang akan datang, kita membuka lembaran baru kembali. Mau melayani Tuhan. Mau lebih lagi melayani Tuhan. Mau lebih lagi all out di dalam melayani Tuhan. Itulah satu harapan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, seperti kata Maria, aku ini hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, saudara. Ya, kita semua hamba Tuhan. Ya, mungkin bagi kita yang khusus hamba Tuhan yang mungkin beda lagi gitu ya. Tetapi kita kalau dihitung, kalau di dalam hal ini, kita semua ini hamba-hamba Tuhan gitu ya. Kita ini para pelayan Tuhan. Ya, tetapi ada yang lebih besar lagi mungkin seperti hamba Tuhan yang seperti kami, pendeta gitu ya. Itu mungkin levelnya lebih ini lagi. Tetapi kita kalau dikatakan hamba Tuhan, kita semua juga hamba Tuhan. Ya. Jadi di dalam hal ini kita dapat diingatkan kembali bahwa Allah tidak pernah gagal di dalam segala keadaan. Di dalam keterpurukan manusia sekalipun, bahkan di dalam kegelapan dunia yang penuh dosa ini, Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan sekiranya kita bisa juga menyerahkan totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dialah Allah yang dapat memberkati kita. Dialah adalah Allah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan segala pergumulan kita yang mungkin tidak terjawab sampai saat ini. Mari terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan pada waktu yang tepat akan menjawab. Dia tidak pernah gagal. Sekiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, dapat mengingatkan kita kembali bahwa inilah Tuhan kita. Inilah Allah kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih perenungan firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kami kembali bahwa Allah tidak pernah gagal bagi dunia ini bahkan bagi kami. Tuhan telah merencanakan, menubuatkan akan janji kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dan telah dikenapi 2000 tahun yang lalu tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kiranya momen ini mengingatkan kami kembali bahwa Allah sungguh luar biasa, menepati janjinya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, sekiranya dalam hal ini kami juga sebagai umat pilihan Tuhan, hamba Tuhan, hamba-hamba yang telah Tuhan utus ke dalam dunia ini. Sekiranya kami juga dapat membawa kabar sukacita itu bagi orang-orang di luar sana, bahkan juga di dalam keluarga kami, supaya mereka juga bisa mendengarkan kabar sukacita itu kepada kami, dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang taat, yang sungguh-sungguh melayani Engkau, bahkan menyerahkan totalitas hidup kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.